Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Firmani dari SD Negeri Pondok Labu 07, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas asesmen 2 Modul 1 untuk pendidikan lanjutan Guru Pembimbing Khusus tahun 2024. Sekolah tempat saya bertugas terletak di Jalan Ambalun nomor 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Di sekolah dasar yang saya ajar terdapat 19 peserta didik dengan berkebutuhan khusus yang telah memiliki asesmen dari psikolog atau dokter tumbuh kembang anak. Sedangkan masih ada sekitar 23 peserta didik yang belum memiliki asesmen. Peserta didik yang belum memiliki asesmen tersebut diduga oleh para pengajar di sekolah saya memiliki kebutuhan khusus karena mereka mengalami kesulitan terutama dalam belajar. Kesulitan yang dialami oleh para peserta didik ini pun sangat beragam. Tidak hanya pada bidang matematika atau berhitung, tetapi juga ada beberapa peserta didik yang masih belum bisa membaca. Mereka mungkin mengenal huruf, tapi untuk menggabungkan menjadi sebuah kata masih mengalami kesulitan. Itu sebabnya kami menduga dan mengharuskan mereka untuk segera diperiksakan ke tumbuh kembang anak. Itu rekomendasi dari kami dan kepala sekolah. Rekomendasi yang kami berikan kepada orang tua murid pun tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak beberapa orang tua murid yang memandang stigma negatif adanya pemeriksaan peserta didik ke dokter tumbuh kembang anak. Mereka merasa bahwa anak-anak yang diperiksakan ke tumbuh kembang anak adalah anak-anak yang tidak pandai atau tidak mampu mengikuti pelajaran. Padahal dengan mengidentifikasi sedini mungkin, maka kami dan orang tua bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengupayakan agar tumbuh kembang dan pembelajaran anak di sekolah dapat optimal. Tujuan saya mengikuti pelatihan ini karena bahwa sebagai pengajar saya sadar betul peserta didik yang saya ajarkan memiliki begitu banyak keragaman yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, saya ingin memfasilitasi setiap individu yang ada di kelas saya dengan beragam aktivitas yang bisa menantang mereka, kemudian mereka merasa senang saat belajar di kelas bersama saya. Selain memberikan fasilitas lingkungan dan interaksi yang inklusif kepada peserta didik di kelas saya juga berharap dapat mempraktikkan semua keterampilan saya sebagai pribadi dan profesional dengan mengimplementasikan Universal Design for Learning di kelas. Universal Design for Learning atau UDL adalah kerangka kerja dengan seperangkat prinsip untuk belajar dan mengajar berdasarkan wawasan ilmiah tentang bagaimana manusia belajar sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pengajaran serta pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. SD Negeri Pondok Labu 07 melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Namun, fasilitas sekolah kami belum dapat melayani semua peserta didik kebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan fisik.
Sekolah kami merupakan sekolah dasar yang memiliki gedung berlantai 4, di mana tidak terdapat tangga landai maupun lift untuk mengakses dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Sekolah kami hanya mampu dan sudah dengan sangat baik melayani peserta didik dengan berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan pembelajaran atau slow learner, kemudian yang memiliki kesulitan penglihatan, dan sekolah kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan kacamata gratis bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, secara berkala pun sekolah kami alhamdulillah selalu mengikuti tes tumbuh kembang anak yang diadakan sewilayah Jakarta Selatan 1. Dari 4 tujuan Universal Design for Learning, kami telah mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan hambatan belajar pada peserta didik. Salah satunya adalah dengan menerapkan diferensiasi pada pembelajaran. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru menciptakan lingkungan belajar yang menantang, kemudian bermakna dan fleksibel untuk semua peserta didik. Maka dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik telah dengan sangat baik terfasilitasi oleh para pengajar di sekolah kami. Seperti pada contoh alur tujuan pembelajaran berikut, di mana guru membuat beragam cara yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didiknya. Berikut ini adalah contoh kasus peserta didik dengan kebutuhan khusus yang masih saya duga sampai saat ini. Selama masih menunggu keputusan dari orang tua peserta didik tersebut untuk membawa anaknya ke dokter tumbuh kembang anak, saya tetap mengembangkan lingkungan belajar yang variatif bagi peserta didik di kelas 2B. Salah satunya adalah dengan mengajak para peserta didik untuk belajar di luar kelas, yaitu di musola, di mana di sini anak-anak bisa bergerak lebih bebas karena kami tidak menggunakan meja dan kursi, dan juga tidak menggunakan papan tulis yang hanya bisa mereka lihat dari jarak tertentu. Tapi di sini dalam pembelajarannya saya menggunakan presentasi menggunakan multimedia, di mana menyediakan konten tidak hanya visual saja, tapi juga ada audio, gambar bergerak, dan teks digital. Selain menyiapkan presentasi, saya juga membuat kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa berdiskusi dan berkolaborasi selama pembelajaran, sehingga memotivasi dan merangsang minat mereka untuk lebih aktif dan merasakan pembelajaran yang lebih konkret. Sebelum menerapkan prinsip Universal Design for Learning, seorang guru harus yang pertama mengenali keberagaman peserta didik yang ada di kelasnya. Baik itu dari gaya belajar, potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik, serta tantangan dalam mengajar peserta didik. Kemudian yang kedua, guru harus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pembelajaran peserta didik. Ketiga, menganalisis potensi yang ada di sekolah. Keempat, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas untuk satu hari tertentu. Kelima, menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, di mana harus fleksibel dan melibatkan semua peserta didik. Kemudian yang keenam, memanfaatkan semua potensi yang ada di sekolah untuk menyediakan berbagai representasi sumber belajar yang variatif sehingga dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik. Ketujuh, memberikan kesempatan yang beragam kepada peserta didik dalam proses penilaian. Jadi, mereka harus mampu mengekspresikan setiap hal yang telah dipahami selama
pembelajaran tersebut. Yang terakhir, guru harus membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Sekian pemaparan tentang Universal Design for Learning yang ada di sekolah saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.